Di subuh yang dingin, kudapati ibu sudah sibuk memasak untuk keluarga. Aku bertanya, "Ibu masak apa? Bisa ku bantu, Bu?" "Ini masak gurame goreng sama sambal tomat kesukaan ayah." "Alhamdulillah, pasti enak. Mari aku bantu, Bu." "Bu, calon istriku dia tidak bisa masak loh." "Iya, terus kenapa?" sahut ibu. "Ya tidak kenapa-napa sih, Bu. Hanya cerita saja." Jangan dipikir memasak, mencuci, menyapu, mengurus rumah dan lain-lain itu kewajiban wanita ya, Nak. Hah? Maksud ibu apa? Itu semua adalah kewajiban lelaki. Tapi bukankah ibu setiap hari melakukannya? Kewajiban istri adalah taat pada suami. Karena ayah itu tidak mungkin bisa mengurusi rumah, maka ibu bantu mengurusi semuanya. Sebagai wujud cinta dan juga wujud istri yang mencari ridho suaminya. Aku makin bingung, Bu. Bukankah kewajiban lelaki untuk menafkahi istri? Baik itu sandang, pangan, dan papan? Tanya ibu. Iya, tentu saja, Bu. Menurutmu, pengertian nafkah itu yang seperti apa, Nak? Kalau menurut ibu seperti apa? Aku malah balik bertanya. Ibuku menjawab langsung, pakaian yang bersih adalah nafkah, sehingga mencuci adalah kewajiban suami. Makanan adalah nafkah. Kalau beras itu masih setengah nafkah karena belum bisa dimakan, maka memasak adalah kewajiban suami. Lalu rumah adalah kewajiban suami, sehingga kebersihan rumah adalah kewajiban suami. Wah, sampai segitunya ya, Bu. Lalu jika itu semua kewajiban suami, kenapa ibu tetap melakukan itu semuanya tanpa menuntut ayah sekalipun? Ibuku menjawab perlahan, karena ibu juga seorang istri yang mencari ridho dari suaminya. Ibu juga mencari pahala agar selamat di akhirat sana. Karena ibu mencintai ayahmu, Nak. Mana mungkin ibu tega menyuruh ayahmu yang baru pulang bekerja untuk melakukan tugas itu semua? Jika ayahmu berpunya, mungkin pembantu bisa menjadi solusi. Tapi jika belum ada, ini adalah ladang pahala untuk ibu. Aku hanya diam termenung. Pernah dengar cerita Fatimah yang meminta pembantu kepada Nabi karena tangannya lebam dan lecet karena menumbuk gandum, tetapi Nabi tidak memberinya. Atau pernah dengar juga saat Umar diomeli oleh istrinya. Umar hanya terdiam saja karena tahu betul wanita kecintaannya sudah melakukan tugas macam-macam yang sebenarnya itu bukanlah tugas istri. Tapi karena patuh dan taatnya sebagai wanita, semua dilakukannya dengan ridho. Iya, Bu. Jadi laki-laki selama ini salah sangka ya, Bu. Seharusnya setiap lelaki berterima kasih pada istrinya, lebih sayang dan lebih menghormati jerih payah istri. Lalu kenapa ibu tetap mau melakukan semuanya, padahal itu bukan kewajiban ibu? Menikah bukan hanya soal menuntut hak kita, Nak, atau menuntut kewajiban suami kita, tetapi banyak hal lain. Menurunkan ego, menjaga keharmonisan, mengalah, kerjasama, kasih sayang, cinta dan persahabatan. Menikah itu perlombaan untuk berusaha membaikkan satu sama lain. Yang wanita sebaik mungkin membantu suaminya, yang lelaki sebaik mungkin membantu istrinya. Toh impiannya sama-sama membangun rumah tangga hingga sampai di surga. Subhanallah. Kalau calon istriku tahu hal ini, mungkin dia akan malas ngapa-ngapain. Bagaimana, Bu? Wanita beragama tentu tahu bahwa ia harus mencari keridhaan suaminya, sehingga tidak mungkin setega itu. Sedang lelaki beragama tentu tahu bahwa istrinya telah banyak membantu, sehingga tidak ada cara lain selain lebih mencintainya. Semoga Allah menambah sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga saudara-saudariku tercinta.